Kehamilan anak kedua mungkin tengah mams tunggu-tunggu. Memang rasanya tidak akan serba mengejutkan seperti kehamilan pertama, tetapi momen kehamilan kedua seringkali beriringan dengan mitos-mitos yang perlu diluruskan. Jangan sampai termakan informasi tidak tepat ya mams. Supaya lebih memahami seperti apa kehamilan anak kedua, Nakita ID telah mewawancarai dokter spesialis kandungan. Yuk saksikan wawancaranya di video ini. Jangan lupa untuk like videonya, serta subscribe YouTube Nakita Channel. Sebetulnya kurang tepat ya, bahkan kadang-kadang ada yang hamil anak keduanya kesundulan gitu loh, jaraknya kelewat dekat dengan anak pertama. Bahkan kadang-kadang masih nyusuin anak pertama udah hamil anak kedua begitu loh. Jadi nggak selalu tepat yang mengatakan bahwa hamil anak kedua lebih sulit. Tetapi kalau misalnya ada penyulit setelah kehamilan anak pertama, bisa saja ada penyulit. Contohnya apa? Faktor obesitas gitu loh. Misalnya anak pertama ibunya hamil, berat badannya naik 25 kilo misalnya begitu. Ya setelah bayinya lahir biasanya akan cuma turun 6-7 kilo tuh. Artinya nanti dari 25 kilo sisa 19 kilo, 18 kilo. Dan itu harus turun dalam waktu 6 bulan. Nah, 18 kilo turun 6 bulan. Kalau nggak tercapai akhirnya 18 kilonya jadi tabungan seumur hidup. Nah itu nanti adalah jadi modal awal dia untuk hamil kedua, dan itu sudah akan mempersulit untuk hamilnya. Karena orang obesitas itu akan cenderung lebih susah hamil sekitar 30% daripada yang tidak obesitas. Tapi nggak ada ciri khusus ya, anak pertama, anak kedua sama aja. Banyak orang yang mencoba untuk menghubung-hubungkan antara bentuk perut ibunya dengan atau bentuk payudara ibunya dengan anak satu, anak kedua ya. Sebenarnya itu cara-cara yang tidak ilmiah dan tidak konsisten juga hasilnya membanding-bandingkan begitu. Tapi mungkin satu hal yang penting adalah bahwa kondisi kehamilan pertama dengan kondisi kehamilan kedua itu bisa berbeda. Karena secara metabolisme kondisi ibunya juga satu dan kedua berbeda. Faktor umurnya juga berbeda. Yang kedua adalah kita bicara juga mengenai kondisi bayinya. Bayi dari anak ke-1 dan kedua juga pasti berbeda susunan kromosomnya, susunan gennya itu berbeda. Oleh karena itu dia akan menimbulkan reaksi yang berbeda pada tubuh ibunya juga. Potensi tumbuh kembang anak ke-1 dan kedua juga berbeda. Oleh karena itu saya selalu bilang ke pasien-pasien, jangan serta-merta menyamakan gitu loh kehamilan pertama dengan kehamilan kedua, apalagi dengan kehamilan tetangga dan teman-teman yang lain gitu loh. Ya. Jadi karena itu bisa saja akan mendapatkan experience yang totally different, betul-betul berbeda antara ke-1, kedua, dan orang lain apalagi begitu. Jadi kita bisa dalam beberapa hal mempelajari pengalaman kehamilan sebelumnya, tetapi belum tentu itu bisa digunakan sebagai istilahnya pengetahuan yang cocok untuk diaplikasikan di kehamilan berikutnya gitu. Justru hamil anak kedua biasanya lebih gampang keluar ASINya, itu yang satu. Terus yang kedua, biasanya ibunya udah lebih percaya diri dalam menghadapi masa menyusui awal begitu loh. Dan yang ketiga, sebetulnya justru over ekspektasi lah dari kehamilan pertama yang bikin kebanyakan kegagalan dari menyusui di anak kedua. Over ekspektasi, karena ingetnya dulu gampang, akhirnya anak kedua kaget loh kok jadi susah ya. Karena untuk ibunya ini bukan anak yang pertama lagi gitu loh untuk dia susuin. Tapi untuk bayi kedua itu adalah pertama kalinya dia belajar untuk menyusui gitu loh. Jadi itulah yang membuat over ekspektasi dan akhirnya ibunya jadi depresi sendiri, jadi susah sendiri gitu. Kok susah ya gitu. Padahal sebetulnya itu adalah proses learning curve atau proses kurva belajar dari seorang ibu untuk menyusui bayinya dan seorang bayi untuk menyusu pada ibunya gitu loh. Tapi tidak ada yang tetapi kalau kita mau bilang bahwa kehamilan anak kedua, kalau anak pertamanya bisa menyusui dengan lancar, biasanya kedua juga tetap lancar-lancar aja sih, bagus-bagus aja, nggak ada masalah. Persalinan anak kedua akan lebih cepat daripada persalinan anak pertama per vaginam. Jadi dari vagina ya, kita bilang persalinan dari vagina.
Artinya dalam hal pembukaan, biasanya pembukaannya prosesnya lebih cepat gitu. Tetapi kalau bicara, sama kalau kita bicara mengenai kapan masuk panggulnya, biasanya justru masuk panggulnya duluan anak pertama, anak kedua masuk panggulnya agak lebih lama gitu loh. Jadi kesannya kayak kok nggak turun-turun gitu ya kata ibunya. Tapi padahal bukannya nggak turun-turun, kalau anak kedua memang cenderung lebih lama. Tetapi bagaimana dengan ngeden-ngedennya? Nah, biasanya sih lebih gampang turun, lebih cepat gitu. Biasanya begitu pecah ketuban itu agak lebih cepat daripada anak pertama. Gitu. Cuman jangan salah bahwa meskipun anak pertama bisa lahir per vaginam, belum tentu anak kedua itu bisa lahir per vagina juga. Gitu. Oleh karena itu sebetulnya istilah yang tepat dalam menghadapi persalinan itu adalah persalinan trial of labor. Nah, jadi belum tentu anak kedua bisa lahir normal sampai proses trial of labor atau persalinan percobaannya selesai, baru kita bilang oke, bisa lahir normal. Selama bayinya masih di dalam kandungan, selama bayinya masih ibunya masih ngeden-ngeden buat ngeluarin bayinya, kita masih bilang kita sedang mencoba untuk terjadi suatu persalinan vaginal. Itu dia Mams, jawaban seputar mitos fakta kehamilan kedua. Saksikan wawancara eksklusif lainnya hanya di YouTube Nakita Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.